Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar dan para pemirsa Roja TV dan Radio Roja rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali di bulan Ramadan, tepatnya 11 Ramadan. Sudah 11 hari kita berpuasa, artinya kita masuk pada sepertiga kedua dari bulan Ramadan. Dan pada kesempatan siang ini, sebagaimana biasa, kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Ensiklopedia Akhlak Salaf, yang mana kita sampai pada poin yaitu malapetaka dari kesombongan, ya, akibat-akibat buruk yang akan terjadi di balik kesombongan. Dan ini adalah lanjutan dari akhlak tawadhu, ya, lawan dari tawadhu yaitu kesombongan, takabur. Dan kesombongan ini selain dia akhlak yang buruk, dia juga mendatangkan akibat yang buruk pula. Baik itu akibat buruk di dunia maupun di akhirat. Ada beberapa buah dari kesombongan itu, buah pahit ya dari kesombongan. Yang pertama adalah orang yang sombong akan dijauhkan dan diharamkan dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membencinya. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi orang yang sombong akan dijauhkan dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah tidak menyintainya. Allah akan membencinya. Karena sifat itu adalah sifat yang menggugat ya kemahabesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak memiliki kesombongan, dan kesombongan itu adalah selendang Allah sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Maka siapa saja yang merampas selendang itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka kepadanya, terhadapnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyukai dan tidak akan menyintai hamba tersebut. Dia dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seperti iblis yang sombong, dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan iblis dari surga dan mengeluarkan iblis dari surga dan ditempatkan di dalam neraka karena kesombongannya. Itu buah ataupun petaka, buah pahit ataupun petaka yang terjadi akibat kesombongan. Yang kedua, orang yang sombong akan dijauhkan dari ilmu, dipalingkan dari kebenaran, dipalingkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak dapat memahami ilmu, tidak dapat melihat hidayah, dia tidak dapat mengambil manfaat dari nasihat. Itu akibat kesombongan. Allah akan memalingkan setiap orang yang sombong dari memahami ayat-ayat Allah, dari memahami ilmu, dari memahami kebenaran, dan dia tidak akan dapat mengambil manfaat
dari peringatan-peringatan yang telah Allah berikan baik di langit maupun di bumi, yaitu ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syariah, baik itu yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 146, Sa'asrifu an ayatil ladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Kami akan palingkan dari tanda-tanda kebesaran kami, yaitu ayat-ayat kami, orang-orang yang menyombongkan diri di atas muka bumi tanpa hak. Jadi Allah akan palingkan mereka dari ayat-ayatnya, dari kebenaran, dari ilmu, sehingga dia tidak bisa memahami ilmu. Dia bisa mendengar ayat-ayat Allah, dia bisa melihat ayat-ayat kauniyah, tapi dia tidak bisa mengambil manfaat darinya. Itu akibat dari kesombongan. Jadi sombong itu salah satu penghalang dari ilmu. Sebagaimana dikatakan di dalam pepatah, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Sesungguhnya ilmu itu adalah musuh bagi al-fata, pemuda atau orang yang muta'ali, yang meninggikan diri, yang sombong. Jadi ilmu itu musuh bagi orang-orang yang sombong. Maka tidak akan bisa bertemu dalam hati seorang hamba antara ilmu dan kesombongan. Kesombongan itu membuat ilmu tersebut pergi, ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memalingkannya sehingga dia tidak bisa mengambil manfaat dari tanda-tanda, ayat-ayat, wahyu, nasihat, peringatan, ilmu, kebenaran, petunjuk dan lain sebagainya. Ya, seolah-olah sombong itu adalah rona yang menutupi hatinya, sehingga cahaya yang disorotkan kepadanya tidak dapat diserap, bahkan terpantul kembali. Nah demikian, maka jauhilah kesombongan jika kita ingin dimudahkan kepada ilmu ataupun dilunakkan ilmu itu kepada kita. Maka salah satu kunci sukses seorang penuntut ilmu adalah membersihkan dirinya dari kesombongan. Apabila dia memelihara kesombongan itu pada dirinya, maka ilmu tidak akan lunak kepadanya, ilmu tidak akan tunduk kepadanya, dan dia terhalang dari ilmu. Maka coba perhatikan, apabila kita sulit untuk berinteraksi dengan ilmu, sulit memahami ilmu, sulit mengerti, sulit menghafal ilmu, mungkin di dalam hati kita ada benih-benih kesombongan yang menghalangi ilmu itu masuk ke dalamnya. Maka para penuntut ilmu harus memperhatikan kondisi hatinya. Jangan sampai kesombongan itu menjadi penghalang antara dirinya dan ilmu. Ya, seperti yang kita lihat banyak orang-orang yang memang mengetahui, tapi dia tidak dapat menyaring ataupun menyerap manfaat dari apa yang dia ketahui, karena hatinya tertutup rona kesombongan. Itu yang kedua, dan inilah kerugian yang sangat besar. Ya, seorang yang sudah berada di depan hidangan ilmu, tapi dia tidak dapat mencicipinya. Seorang yang sudah mendengar ilmu, tapi dia tidak dapat manfaat darinya. Ini sungguh sangat merugi, dan semua itu salah satu sebabnya adalah karena kesombongan. Yang ketiga, di antara petaka di balik kesombongan adalah orang yang sombong telah tersemat padanya sifat-sifat penghuni neraka. Artinya adalah ia dekat dengan neraka, karena terdapat padanya sifat-sifat penghuni neraka, ahli nar. Karena penghuni neraka itu adalah orang-orang yang sombong. Dan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan neraka itu bagi orang-orang yang sombong. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Maukah aku beritahu kepada kamu siapakah penduduk surga itu?" Maka para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu dha'ifin mutadha'if lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Yaitu setiap hamba, setiap orang yang lemah,
dan tertindas. Namun, jika ia bersumpah atas nama Allah, niscaya dia akan Allah penuhi sumpahnya. Jika dia berdoa, memohon kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan perkenankan doanya. Ini orang-orang yang mayoritas penghuni surga adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang diremehkan, orang-orang yang dipandang sebelah mata karena status sosialnya di dunia. Mungkin dia tidak punya apa-apa, miskin papa, tapi kedudukannya di sisi Allah mungkin sangat mulia. Maka jangan keluhkan kemiskinan yang mendera kita. Boleh jadi itu adalah satu jalan bagi kita untuk mudah melenggang ke surga. Untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di dunia, yaitu orang-orang yang apabila berdoa dikabulkan doanya. Apabila bersumpah Allah Subhanahu wa taala pertegas sumpahnya, yaitu Allah dengar sumpahnya. Nah demikian. Ini hamba yang merupakan ciri-ciri penghuni surga. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang terpinggirkan, dan orang-orang yang diremehkan. Akan tetapi, walaupun mereka remeh, dipandang rendah, kecil di mata manusia, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang didengar kata-katanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Didengar doa-doa mereka. Ya, sebaliknya sebagian orang mungkin kata-katanya didengar di dunia oleh manusia, tapi tidak digubris sedikit pun kata-katanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berdoa, doanya tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi diijabahi, didengar saja tidak. Ya, nah itu orang-orang yang mungkin karena kesombongan mereka Allah berpaling dari mereka. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, "Maukah kalian aku beritahu siapa penduduk neraka?" Mereka kembali menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah." Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kullu utullin jawazin mustakbir." Itu setiap orang yang kasar tabiatnya, sombong gayanya, dan takabur sikapnya. Nah ini orang-orang yang mayoritas penghuni neraka, yaitu orang-orang yang sombong, kasar dan sombong. Ya, terkumpul padanya keburukan-keburukan ini. Ya, sehingga penghuni neraka itu rata-rata punya sifat ini, yaitu sifat sombong ini. Dan sifat sombong merupakan salah satu sebab manusia masuk neraka. Sebagaimana iblis, laknatullah alaih, ya, yang masuk neraka karena kesombongannya. Qarun yang ditenggelamkan ke dasar bumi juga karena kesombongannya. Firaun ditenggelamkan juga karena kesombongannya. Namrud ya dihukum oleh Allah, diadab oleh Allah juga karena kesombongan mereka. Dan umat-umat terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan adab kepada mereka dengan berbagai macam jenis adab, dan semua itu ya salah satu sebabnya adalah karena kesombongan yang mereka miliki. Yang keempat, di antara petaka di balik kesombongan adalah terancam mati dalam kondisi su'ul khatimah. Nah ini adalah satu kesudahan yang buruk. Al-amalu bil khawatim. Amal itu ditentukan dari akhirnya. Ya, maka hati-hatilah. Janganlah kita pupuk kesombongan itu, kita pelihara kesombongan itu, karena kita tidak tahu bilakah Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Boleh jadi orang-orang yang sombong ini, ketika mereka di dalam puncak kesombongan, disitulah Allah Subhanahu wa taala mengambil mereka, menyiksa dan mengadab mereka. Sebagaimana yang terjadi pada Qarun, yang berkata, "Innama utitu ala ilmin indi." Sesungguhnya aku mendapatkan harta kekayaan ini. Dia sombongkan harta kekayaannya. Ala ilmin indi, karena ilmu yang aku miliki. Karena aku tahu. Ada satu makna yang pertama adalah karena aku tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangiku, maka aku mendapatkan kemuliaan ini, harta yang melimpah ruah ini. Ya, Qarun ini tidak menyadari bahwa itu bukanlah tanda cinta Allah kepadanya, tapi itu adalah istidraj.
Dia merasa bahwa itu adalah bukti cinta Allah kepada dirinya, sehingga Allah menggelontorkan nikmat-nikmat itu kepadanya. Dia lupa bahwa dia di samping nikmat-nikmat yang Allah berikan itu tidak dia hadapi ataupun dia tidak balas dengan syukur, tapi justru dengan kufur. Maka Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, maksudnya adalah innama utituhu ala ilmin indi, wa aku diberikan semua ini karena ilmu yang aku miliki, yaitu kekuatan yang aku miliki, kemampuan yang aku miliki. Tapi itulah dia kesombongan. Akibat kesombongan itu Allah Subhanahu wa taala menghukum Qarun dengan menenggelamkannya ke dasar bumi. Fakhasafna bihi wa bidarihil arda. Dan kami tenggelamkan Qarun bersama istana-istananya ke dalam bumi. Itu adalah akibat dari kesombongan, yaitu direndahkan. Ya, direndahkan. Serendah-rendahnya bahkan lebih rendah dari permukaan tanah. Allah tenggelamkan ke dasar bumi. Ya, Firaun yang sombong menyombongkan dirinya dan mengatakan, ya, hadil anharu tajri min tahti, dan sungai-sungai ini mengalir di bawah telapak kakiku, yaitu sungai Nil. Ya, Firaun ini membanggakan istananya yang dibangun di atas sungai Nil, sehingga ketika dia berada di atas istananya, di dalam istananya seolah-olah dia berada di atas sungai Nil. Tapi itulah dia buah dari kesombongan. Allah tenggelamkan dia ke dasar lautan, ke tempat yang paling rendah. Ya, begitulah akibat orang-orang yang sombong. Allah Subhanahu wa taala turunkan ya derajatnya, martabatnya di dunia sebelum di akhirat. Maka itu contoh orang-orang yang mati dalam kondisi su'ul khatimah. Fir'aun yang baru mau beriman setelah dia tenggelam. Ya, tapi tidak ada peluang ataupun tidak ada kesempatan untuk beriman pada saat-saat seperti itu. Maka orang-orang yang sombong ini terancam mati dalam kondisi su'ul khatimah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terhindar dari kematian yang buruk dan dari su'ul khatimah. Dan semoga Allah memberikan kesudahan yang baik dan husnul khatimah kepada kita semua. Yang kelima, orang yang sombong akan dikumpulkan dalam bentuk semut yang kecil pada hari kiamat nanti. Ya, al-jaza' min jinsil amal. Balasan dari perbuatan itu sesuai dengan jenis perbuatan kita, amal kita. Perbuatan baik dan perbuatan buruk akan dibalas sesuai dengan kondisi dan kadar amal tersebut. Demikian juga orang yang sombong ini, ya, di akhirat nanti kelak mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dan akan dikecilkan. Sebelumnya mereka membesarkan diri. Nah, pada hari akhirat nanti Allah kecilkan mereka seperti semut kecil. Ya, pada hari kiamat nanti orang-orang yang sombong akan dikumpulkan dalam kondisi yang paling hina, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amthalad-dzar fi suwarin nas." Orang-orang yang sombong akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti pada hari kiamat seperti semut-semut kecil. Dzar adalah semut kecil fi suwarin nas, dalam bentuk manusia. Ya'luhum kullu syai'in minas saghar. Ya, mereka dalam keadaan hina, ya, mereka akan ya'luhum, mereka akan menjadi kecil dari yang lainnya, ya, karena kecilnya mereka, ya, hatta yadkhulu sijnan fi jahannam yuqalu lahu bulas, hingga mereka digiring. Jadi mereka akan dibangkitkan dalam keadaan yang paling hina, itu paling kecil di antara makhluk-makhluk lainnya. Lalu mereka digiring ke penjara yang bernama Bulas yang ada di Jahannam. Fata'luhum narul anyar. Maka api neraka akan membara, mengelilingi dan meliputi mereka, dan mereka diberi minum yusqawna min tinatil khabal.
Mereka akan diberi minum dari minuman yang bernama tinatul khabal. Usarati ahli nar. Tinatul khabal adalah nanah para penghuni neraka. Nah, demikianlah keadaan orang yang sombong pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan mereka dalam kondisi yang hina, yaitu sangat kecil seperti semut kecil yang mungkin diinjak-injak oleh manusia, saking kecilnya nggak kelihatan. Maka dari itu jauhilah sifat sombong ini. Walaupun mungkin orang yang sombong ini belum dapat balasan di dunia, karena banyak juga orang-orang yang sombong, sampai mati dia sombong, dan nggak dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tapi di akhirat balasannya adalah balasan yang sangat menghinakan. Ya, dia akan dibangkitkan dalam kondisi yang sangat kecil. Yang keenam, orang yang sombong akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah murka kepadanya. Nabi SAW mengatakan, "Man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mishyatihi, laki Allah wa huwa alaihi ghadban." Barang siapa yang menyombongkan dirinya atau angkuh dalam berjalan, yaitu berlagak, bergaya, maka ia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi Allah marah dan murka kepadanya. Allah akan murka kepada hamba tersebut karena sifatnya dan gayanya, sikapnya yang sombong. Ya, ta'azzama fi nafsi, ikhtala fi misyatih. Ya, dia membanggakan, membesarkan dirinya sendiri, dan dia berlagak sombong di dalam gaya berjalannya, ya. Yaitu sombong lahir batin ini. Dalamnya sombong, luarnya sombong, ya. Dalamnya dia ta'azzum fi nafsi, ujub kepada diri sendiri. Adapun luarnya, gaya jalannya pun sombong. Ini sombong, orang sombong luar dalam ini. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan marah kepadanya, akan murka kepadanya. Ya, karena terkumpul padanya kesombongan di atas kesombongan. Ya, kesombongan di atas kesombongan. Nah, kemudian orang yang sombong ini akan dipanggil dengan sebutan yang hina pada hari kiamat, yaitu di padang mahsyar. Pada hari kiamat nanti Allah memanggil orang-orang sombong itu dengan sebutan yang paling hina, lagi penuh ejekan. Maka akhna'il asma indallah rajulun yusamma malikul amlak. Orang yang paling rendah kedudukannya pada hari kiamat, orang yang paling rendah kedudukannya pada hari kiamat adalah orang yang menamai dirinya malikul amlak, raja di raja, syahin syah, atau gelar-gelar yang berlebih-lebihan lainnya, sebutan-sebutan yang berlebih-lebihan. Orang yang menamakan dirinya dengan nama-nama itu, dan dia ridho ya dengan penamaan itu. Ada orang yang diberi nama yang berlebih-lebihan, tapi dia tidak ridho. Dia tidak mau disebut dengan sebutan itu. Seperti Nabi tidak mau disebut, ya khairana wa ibna khairina, ya sayyidana wa ibna sayyidina. Nabi menolak sebutan itu ketika ada orang yang memanggil beliau, menyebut beliau dengan sebutan tersebut. Nabi tidak ridha dan tidak berkenan. Nah, di sana ada orang-orang yang ridha dan berkenan dipanggil dengan sebutan-sebutan yang berlebih-lebihan tadi. Bahkan dia marah atau tersinggung kalau tidak dipanggil dengan sebutan-sebutan itu. Seperti Malikul Amlak, Syahin Syah, dan sejenisnya. Ya. Itulah nama yang paling rendah, nama yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Nabi SAW dalam sebuah hadis bersabda, berkata, "Yatwillahu azza wa jalla as-samawati yaumal qiyamah, thumma ya'khudhuhunna biyadihil yumna." Allah akan menggulung langit pada hari kiamat, kemudian memegangnya dengan tangan kanannya seraya berkata, "Anal Malik, ainal Jabbarun, ainal Mutakabbirun." Aku adalah Maharaja. Di manakah orang-orang yang bersikap sewenang-wenang? Manakah orang-orang yang sombong itu? Thumma yatwil ardin bishimalih. Kemudian Allah menggulung bumi dengan tangan kirinya. Seraya berkata, "Anal Malik, ainal Jabbarun, ainal Mutakabbirun." Aku adalah Maharaja. Di manakah orang-orang yang semena-mena? Di manakah orang-orang yang sombong itu?
Jadi Allah menantang mereka dan manggil mereka pada hari kiamat. Dan mereka tentunya tidak akan mampu dan bisa menghadapi ya tantangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang berani melawan tantangan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Siapakah yang berani menabuh genderang perang terhadap Allah Subhanahu wa taala apalagi pada hari kiamat? Karena pada saat itu Malik Yaumiddin, dialah raja dari hari pembalasan itu. Maka di padang mahsyar nanti orang-orang yang sombong ini akan dihinakan oleh Allah. Allah akan memanggil mereka, menantang mereka sementara mereka tidak mampu menjawab tantangan itu. Mereka tidak bisa menjawab tantangan itu. Yang kedelapan, orang yang sombong tidak akan dilihat, tidak akan dibersihkan dan tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mempedulikan mereka. Nabi mengatakan salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Wa qala Abu Muawiyah la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. 3 orang yang Allah tidak akan ajak mereka bicara pada hari kiamat, tidak akan membersihkan mereka dari dosa, tidak akan melihat mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama adalah syekhun zanin, orang tua yang berzina. Yang kedua adalah malikun kadzab, raja yang berdusta. Yang ketiga ailun mustakbir, orang melarat yang sombong, orang miskin yang sombong. Itu 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat mereka, tidak akan membersihkan mereka dari dosa, tidak akan berbicara dengan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Salah satunya adalah disebutkan di sini ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Ya, orang miskin yang sombong. Jadi kesombongan ini mengakibatkan seorang hamba itu diacuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Yang kesembilan, orang yang sombong kedudukannya sangat jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dijauhkan dia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak berkenan untuk dekat dengan orang-orang yang sombong. Umat beliau adalah umat yang tawaduk, bukan umat yang sombong. Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang sombong ini akan dijauhkan tempatnya dari Rasulullah, kedudukannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Ya inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan orang yang paling jauh kedudukannya dariku pada hari kiamat, ats-tsartsarun wal mutasaddiqun wal mutafaihiqun. Orang yang punya 3 sifat ini, tsartsarun yaitu orang yang banyak bicara, al-mutasaddiqun orang-orang yang sok dalam berbicara, ya, sombong di dalam berbicara, al-mutafaihiqun. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami sudah tahu makna tsartsarun dan mutasaddiqun. Lalu apa maksud mutafaihiqun?" Nabi SAW menjawab, yaitu mereka adalah orang-orang yang menyombongkan diri, ya, orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, kemudian yang ke-10, selain dijauhkan dia dari Nabi SAW, diharamkan pula masuk ke dalam surga. Ya, mereka diharamkan masuk ke dalam surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar zarrah, sebesar biji atom. Yaitu ukuran yang sangat kecil. Itu akan menghalanginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang ke-10. Yang ke-11, orang yang sombong akan disegerakan azabnya di dunia sebelum di akhirat. Ya. Nah, ini yang juga sangat menakutkan bagi orang-orang yang memelihara kesombongan pada dirinya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan azabnya di dunia sebelum di akhirat. Ya, kita bisa lihat Qarun, kita bisa lihat Fir'aun dan orang-orang sombong lainnya di muka bumi. Allah segerakan azab mereka di dunia kontan, ya, sebelum azab nanti di akhirat. Ya,
Dan bentuk azab ini bermacam-macam. Ada azab yang nampak dan ada yang azab yang tidak nampak. Salah satu azab tersebut dinukil oleh Nabi SAW dalam hadis beliau. Ya, Nabi yang mengatakan, "Bainama rajulun yatabakhtaru yamshi fi burdaihi, qad a'jabathu nafsuhu." Suatu ketika seorang laki-laki mengenakan sepasang pakaiannya, seraya berjalan dengan sombong. Dia takjub terhadap dirinya sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa taala fakhasafallahu bihil arda wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Lalu Allah Subhanahu wa taala membenamkan laki-laki itu ke dasar bumi dan dia terus meronta-ronta di situ hingga hari kiamat. Itu semakin dia bergerak, semakin dia tersedot ke bawah. Ya, kalau kita mungkin ini seperti pasir ataupun lumpur hidup ya, yang bisa menelan ataupun menenggelamkan orang. Dan itu nyata ada memang. Dan seorang yang sombong ini diceritakan di dalam hadis ini, ketika dia ujub terhadap dirinya, jabathu nafsuhu, Allah menenggelamkannya ke dasar bumi dan dia terus masuk tergelam ke dasar bumi itu atau ke dalam bumi itu sampai hari kiamat. Artinya azabnya tidak hanya di dunia tapi berlanjut di alam kubur. Ya, dia akan terus tenggelam ila yaumil qiyamah yatajaljalu fiha, ini menunjukkan azab di dalam kubur. Yaitu di dalam kubur dia terus dilanjutkan tenggelamnya sampai hari kiamat, dia terus tenggelam. Ya, demikian orang-orang yang sombong. Allah Subhanahu wa taala rendahkan kedudukannya di hari kiamat nanti dan juga di dunia. Ya, di dunia sebelum di akhirat. Ya, dan banyak juga orang-orang yang Allah balas itu ya langsung kontan karena kesombongannya. Seperti yang disebutkan di dalam Sahih Muslim bahwa ada seorang laki-laki duduk di sebelah Rasulullah, dia makan dengan tangan kiri. Nabi menegurnya dan berkata kepadanya, makanlah dengan tangan kananmu. Laki-laki itu membalas, aku nggak bisa. Dia nggak mau. Maka Nabi mengatakan, semoga kamu benar-benar tidak bisa melakukannya. Maka hati-hati dengan ucapan ya, itu bisa jadi doa. Ya, ketika dia mengatakan aku nggak bisa, ya mungkin itu permintaannya. Ya, mungkin itu yang dia minta. Maka Nabi mengatakan, semoga kamu benar-benar tidak bisa melakukannya. Maka Nabi mengatakan tidak ada yang menghalanginya untuk makan dengan tangan kanan kecuali kesombongan. Kemudian disebutkan di situ bahwa laki-laki itu akhirnya tidak mampu mengangkat tangannya ke mulutnya. Itu buah dari kesombongan, akibat buruk dari kesombongan. Kadang-kadang dibalas kontan sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mampu mengangkat tangannya untuk makan, ya. Sebelumnya dia makan pakai tangan kiri, dia dinasihati, dia tidak mau, dia menolak. Nah, itulah sombong yang menghalangi orang dari ilmu dan kebenaran. Waliyadzubillah. Dan Amr bin Syaibah mengisahkan ya, aku bermukim di Mekah. Ketika berada di antara Safa dan Marwah, aku melihat seorang laki-laki sedang menunggangi bigal, yaitu peranakan keledai dan kuda. Sementara para pembantunya berjalan di hadapan orang itu, mereka menyakiti orang-orang supaya menyingkir. Ya, kadang-kadang kita di lintasan tawaf, di lintasan sa'i, ada orang-orang yang sombong, mentang-mentang gede, mentang-mentang jemaahnya banyak, yang kecil-kecil ditabrak semua. Ya, yang kecil-kecil, rombongan yang kecil-kecil dipinggirkan semua. Ya, kadang-kadang sebagian orang karena jemaahnya besar, dia teriak-teriak sesukanya. Ya. Nah, ini orang-orang yang mungkin kita katakan mementingkan diri sendiri, ya, tidak peduli dengan orang yang ada di sekitarnya. Mungkin mereka sombong karena jumlah mereka banyak, badan mereka besar. Ya, tak lama kemudian aku masuk kota Baghdad dan tatkala melintasi sebuah jembatan, aku pun melihat seorang laki-laki yang tidak beralas kaki dan berambut panjang serta tanpa penutup kepala. Aku terus memandang orang itu dan berpikir tentang sesuatu. Melihat gelagatku, laki-laki itu pun bertanya kepadaku,
Mengapa kamu memandangiku seperti itu? Sepertinya aku pernah melihatmu saat di Mekah. Di sana kamu begini dan begitu. Jawabku. Jadi ya Amr bin Syaibah sepertinya pernah melihat orang ini di Mekah. Itu orang yang sombong tadi, yang sa'i di antara Safa dan Marwah dengan menunggangi begolnya bersama para pembantunya berjalan di depannya dan menyingkirkan orang-orang yang berada di depan mereka. Ya, sepertinya aku pernah melihat kamu di Mekah. Ya, yaitu kamu di sana kamu begini dan begitu, kata Amr bin Syaibah. Maka orang itu mengatakan, ya, akulah orang yang kamu lihat itu. Akulah itu aku. Akulah orangnya itu. Tegasnya. Lantas, maka aku pun bertanya kepadanya. Lantas Lantas apakah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadamu? Musibah apa yang Allah timpakan kepadamu? Ia mengatakan, aku bersikap sombong di tempat manusia yang bersikap rendah hati sehingga Allah merendahkanku ketika orang-orang bersikap tinggi hati. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi kadang-kadang ya akibat dari kesombongan itu balasannya kontan di dunia, ya, sebelum di akhirat. Wallahu alam bisawab. Nah demikianlah ya beberapa petaka di balik kesombongan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat sombong dan memudahkan kita untuk dapat mengisi hati kita, jiwa kita dengan sifat tawadhu. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari sifat sombong ini. Ya aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini dari pembahasan tema petaka di balik kesombongan. Nah, ikhwatal Islam wa jazakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Dari Bapak Yusuf di Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana cara menjauhkan atau menghindari buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana supaya memudahkan kita untuk berbaik sangka kepada Allah, serta bagaimana ciri-ciri kedua hal ini, Ustaz? Syukran. Ya, tentunya caranya adalah dengan memperbaiki iman kita kepada takdir. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, hulwihi wa murrihi minallah tabaraka wa ta'ala. Engkau beriman, mengimani dengan sebenar-benarnya iman bahwa qada dan qadar itu, takdir itu dari Allah, yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit. Ya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan itu kepada manusia siapa yang Dia kehendaki. Ya, siapa yang Dia kehendaki. Dan kita yakin ya bahwa keburukan yang menimpa kita itu tidak terpulang kepada Allah. Ya, Nabi mengatakan di dalam doa beliau, wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu tidak terpulang kepadamu ya Allah. Walaupun kita meyakininya bahwa itu dari Allah, tapi tidak terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah akibat dari perbuatan kita sendiri, dosa kita. Ya. Nah, al khairu kulluhu biyadaik, dan kebaikan itu semuanya berada di kedua tanganmu ya Allah. Jadi kebaikan itu dari Allah dan keburukan tidak dipulangkan kepada Allah. Itu adab seorang mukmin. Makanya doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'an Allah nukil, ya wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan jika aku sakit maka engkaulah yang menyembuhkanku. Adab ya, kita tahu itu sakit adalah keburukan, tidak dipulangkan kepada Allah, tapi dipulangkan kepada diri kita, ya, diri kita sendiri yang menjadi penyebab kita sakit itu adalah diri kita sendiri, ya. Nah, walaupun kita yakin bahwa sakit itu adalah suatu ketetapan takdir berasal dari Allah,
Tapi kita tidak memulangkan itu kepada Allah. Ini adab yang dapat kita petik dari doa Nabi Ibrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan jika aku sakit, maka engkaulah yang menyembuhkanku. Coba lihat betapa tinggi adab ya Nabi Ibrahim di dalam berdoa, menunjukkan ilmunya ya. Ya, jadi ya doa itu perlu kata-kata yang baik kan begitu ya. Nah, ya seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim di dalam doa ini. Nabi Ibrahim tidak mengatakan, dan jika engkau buat aku sakit. Itu kan buruk sangka sama Allah ya. Seolah-olah kita baik karena kebaikan Allah kasih kita sakit begitu. Tidak. Ya, setiap musibah pasti karena dosa kita. Ya, maka jangan pulangkan keburukan kepada Allah. Ya, tapi tunjuklah diri kita, kembalikan kepada diri kita sendiri karena kita banyak dosa, kita banyak buat salah, karena itu Allah menghukum kita mungkin husnuzonnya untuk menghapus dosa kita. Musibah itu menimpa kita untuk menghapus dosa kita. Hukuman untuk menghapus dosa itu di dunia. Nah demikian. Jadi Allah kasih kesempatan kita untuk menghapus dosa itu dengan musibah yang kita terima. Ya, nah demikian. Begitu husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam doa itu Nabi Ibrahim tidak mengatakan, dan jika engkau buat aku sakit. Benar nggak itu ya? Ya kalau sepintas lalu ya benar lah ya kan. Yang buat sakit kan Allah kan ya. Ya ada orang-orang bilang buat corona Allah ya begitu ya. Tapi adab muslim dia tidak mengatakan ya Allah yang membuat aku sakit, tidak. Tapi ketika aku sakit, ya dia nisbatkan kepada dirinya sendiri. Ya, bahwa aku sakit ini karena dosa. Ya, karena dosa-dosa kita. Makanya kita sakit gitu ya. Makanya Allah uji dengan corona misalnya. Ya karena dosa kita. Ya. Nah, bukan Allah zalim sama manusia atau Allah berbuat buruk kepada manusia. Lalu kita katakan kita pulangkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi itu kita kembalikan kepada diri kita sendiri, ya. Fahuwa yashfin, dan dialah yang menyembuhkan. Kebaikan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara tentang kesembuhan, ya kesembuhan itu dikembalikan kepada Allah. Aku sembuh karena Allah. Itu adab. Aku sakit bukan karena Allah, karena diriku, karena dosaku, karena sebabnya. Jadi tidak dipulangkan kepada Allah sebabnya, tapi kepada kita sendiri. Kesembuhan dinisbatkan kepada Allah karena itu kebaikan. Ya. Nah ini adab untuk membina hati kita supaya selalu berbaik sangka kepada Allah. Ya, jauh dari buruk sangka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Yusuf yang berada di Balikpapan. Nah, pertanyaan selanjutnya kami angkat dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya pernah dipanggil oleh teman saya di depan umum dengan sebutan Pak Haji. Dan dalam hati saya kurang suka Ustaz dan kurang terima. Apakah hal ini bisa menjerumuskan kepada kesombongan Ustaz? Syukran. Ya, itu sebutan yang dibawa dari Tanah Suci mungkin ya. Di Tanah Suci orang-orang dipanggil ya Haj ya, gitu ya. Ya Haj gitu ya, wahai jemaah haji begitulah ya. Bahasa Arab itu ya. Nah, kemudian mungkin sampai di Indonesia, pulangnya ke Indonesia ke tanah air ya dipanggil Haj juga kan begitu ya. Ya Pak Haji kan begitu ya, hingga jadi gelar pula kan begitu ya. Nah, ya tentunya kita kan tidak tidak menginginkan dan menghendaki itu, dan itu tidak termasuk kesombongan kalau kita tidak menghendakinya ya. Tapi kadang-kadang orang yang mengucapkan itu karena tahu mungkin kita adalah orang yang sudah berhaji misalnya, atau karena ciri-ciri muslim saja sudah dipanggil Pak Haji walaupun belum haji. Ya anggap aja itu doa, mudah-mudahan dengan sebutan itu betul-betul naik haji kalau belum haji kan gitu. Kalau sudah haji ya anggap aja itu satu penghormatan dari orang lain untuk kita kan begitu ya. Dan kita sebenarnya tidak menghendakinya. Karena kadang-kadang dalam konteks ini ya, kalau kita mengatakan jangan panggil saya Pak Haji, saya belum haji, mungkin dia memahami karena kita belum haji ya, maka kita tidak pantas dipanggil Pak Haji misalnya. Tapi kalau kita katakan jangan panggil saya Pak Haji kan begitu ya.
Sementara dia tahu kita sudah haji begitu. Nah, kadang-kadang itu justru berkonotasi kita sombong gitu ya. Wah, dia nggak mau dipanggil Pak Haji gitu ya. Nah, jadi itu sebutan-sebutan yang sudah biasa di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi mungkin tidak berkonotasi apa-apa, cuma sekedar panggilan keakraban ya, penghormatan. Jadi ya itu tidak masalah. Ya selama kita tidak menghendakinya. Ya, kecuali ada sebagian orang kalau nggak dipanggil Pak Haji marah dia. Ya. Artinya dia menghendakinya. Nah kita kan tidak menghendakinya. Cuma orang-orang memanggilnya seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Baik, Khotan Assalamualaikum. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo, Ya, halo. ini Pak Bujang dari Kalimantan Barat. Pak Ujang di Kalimantan Barat. Silakan Pak Ujang dikeraskan suaranya. Nah, saya tanyakan ya, jelas nggak? Iya. Ya, saya tanyakan begini, itu di tafsir Al-Quran, di terjemahannya tuh, saya ini kurang ngerti, mohon pengertian lah. Ada yang Allah mengatakan aku, kadang-kadang kami, atau kurang jelas saya Pak. Tolong jelaskan itu Pak. Baik. Karena ada pernah orang agama lain nanya dengan saya pun belum bisa menjawab jelas. Ya. Jadi kami dan aku itu bagaimana maksudnya Pak? Iya. Baik, mohon ditunggu jawabannya Pak Ujang. Sudah. Ya, Iya. ya terima Ya, kasih. Pak Ujang di Silakan. Kalimantan Barat. Barat ya. Nah, ini berkaitan dengan gramatika bahasa Arab ya, sebagai bahasa yang Allah pilih untuk kitab sucinya yang terakhir yaitu Al-Qur'an. Ya, di dalam bahasa Arab mungkin ada juga padanannya di dalam bahasa kita ya, penggunaan kata-kata aku dan kami ya untuk satu person yang sama kan begitu ya, untuk satu person yang sama. Ya seperti seorang presiden ya, kadang-kadang dia mengatakan saya kan gitu ya, kadang-kadang dia mengatakan kami. Ya maksudnya adalah dirinya ya. Ya tentunya kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala ya berkuasa untuk menciptakan dan berkuasa untuk memerintah. Maka Allah menurunkan hujan misalnya. Ya, itu siapa yang menurunkan hujan? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan hujan itu. Tapi Allah wakilkan untuk menurunkannya seorang malaikat. Ya, malaikat Allah tugaskan untuk menurunkan hujan, namanya malaikat Mikail. Mampukah Allah turunkan tanpa menyuruh Mikail untuk menurunkannya? Mampu. Tapi Allah menunjukkan kuasanya bahwa Allah mampu menciptakan dan mampu memerintah untuk menunjukkan kemutlakan kuasanya. Bahwa kuasa Allah itu mutlak. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwa milik Allah penciptaan dan perintah. Maka Allah perintahkan kita untuk ibadah. Allah ciptakan manusia dengan naluri ibadah, tanpa diperintah dia ibadah. Bisa aja seperti Allah ciptakan tabiat manusia ataupun fitrah manusia, yaitu anggota badannya, organ dalamnya itu bekerja sendiri dengan perintah Allah. Kalau Allah katakan berhenti bekerja, berhenti dia, jantung. Siapa yang menjalankan itu? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah perintahkan berhenti, berhenti. Nggak bisa kita perintahkan dengan otak kita, tung, berhenti. Ya jantung maksudnya, enggak. Jalan, enggak bisa. Ya, nah demikian. Itu di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk memerintah. Ya, memerintah ginjal kita untuk bekerja, memerintahkan hati kita untuk bekerja, menyaring racun dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu kan perintah Allah, bukan perintah otak kita. Jadi Allah Maha Kuasa untuk mencipta dan Allah Maha Kuasa juga untuk memerintah. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, ciptakan malaikat yang mengurus ini dan itu ya. Menciptakan malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu, menciptakan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, Allah menciptakan malaikat Mikail untuk menurunkan hujan, ya. Nah demikian, dan malaikat-malaikat lainnya, wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu tentara-tentara Allah jumlahnya kecuali
Allah. Jadi Allah ciptakan malaikat-malaikat itu dan kita kan beriman ada malaikat-malaikat itu yang melakukan tugas-tugas yang Allah perintahkan. Sekali lagi Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwa ya milik kami penciptaan dan perintah. Jadi Allah Maha Kuasa untuk memerintah. Maka ketika Allah berbicara tentang menurunkan hujan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah, dan kami turunkan dari langit air yang penuh berkah. Kami. Ya, karena di sini Allah menugaskan malaikat Mikail. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Bukan artinya Tuhan itu banyak, karena kita tidak mengatakan Mikail itu Tuhan juga. Hingga ada orang-orang yang mempercayai bahwa setiap benda ada Tuhannya, kan begitu ya. Tuhan yang menurunkan hujan, Tuhan yang memanaskan api dan lain sebagainya ya. Nah, kita kan tidak meyakini seperti itu. Seorang muslim meyakini Allah menciptakan malaikat-malaikat yang Allah perintahkan untuk melaksanakan perintah-perintahnya ya. Nah, demikian. Dan melaksanakan tugas-tugas yang telah Allah perintahkan kepada mereka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan melakukan apa yang diperintahkan itu. Nah, demikian. Jadi hak bagi Allah untuk mengatakan nahnu. Inna nahnu nazzalna dzikra. So, kamilah yang menurunkan Al-Qur'an. Kami. Kenapa? Karena Allah menugaskan malaikat Jibril untuk menurunkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Jadi hak di situ Allah mengatakan secara gramatikal bahasa ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana seorang kepala negara, presiden misalnya, kamilah yang telah membangun jembatan ini. Maksudnya ya presiden itu, kepala negara itu dengan timnya, menteri-menterinya dan lain sebagainya. Kamilah yang telah melakukan pembangunan ini dan itu. Dia mengatakan kami. Kalau dia mengatakan aku juga nggak jadi masalah. Ya nggak salah juga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Jadi kata-kata kami di situ itu untuk menjelaskan bahwa di sana ada orang makhluk-makhluk yang Allah perintahkan untuk melaksanakan perintah-perintahnya, tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka. Maka Allah mengatakan kami. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.